Selamat pagi, selamat siang, menjelang siang. Kita baru selesai ya, beres-beres. Mudah-mudahan di pagi hari ini diberikan kesehatan semuanya, rezeki makin lancar, amin ya rabbal alamin. Dan luar biasa, setelah tadi kita lagi sering konten, alhamdulillah tidak sempat-sempatkan dulu ya. Kemarin kita punya kisah yang sangat istimewa sekali. Saya diajak takziah oleh salah satu orang, diundang takziah. Masya Allah, ini sebuah bisa menjadi perhitungan bagi kita semuanya untuk ke masa depannya, ataupun bisa menjadi gurungan tujuan ini pembelajaran bagi kita semua. Saya datang takziah itu di salah satu kampung. Mudah-mudahan kita tidak alami hal seperti ini. Almarhum itu memiliki 2 orang anak ya. Memiliki 2 orang anak. Saya pernah bertanya, bilang, ini anaknya kemana? Anak pertama katanya beliau seorang pengusaha di salah satu daerah provinsi lain, dan yang anak kedua juga berbeda provinsi juga, beliau juga seorang pengusaha, tidak sempat untuk hadir. Alasannya karena ada permasalahan katanya di usahanya, jadi dia tidak sempat hadir. Yang jadi mirisnya dari kejadian ini bahwa meninggal istrinya, kan ini suaminya yang baru-baru meninggal, ini istrinya kemarin yang meninggal itu saya juga yang hadir, dan kedua anaknya ini juga tidak sempat datang. Dan sampai suaminya atau bapaknya yang meninggal, saya juga tidak melihat anaknya. Makanya saya bertanya, kemana anaknya yang 2 orang ini? Katanya kan 2 orang anaknya, laki-laki semua. Nah, pada saat itu keluarganya yang mengatakan bahwa anaknya tidak sempat hadir, tapi dia bertanya, apapun katanya keperluan untuk mengurus katanya orang tua aku di situ, tolong hubungi saja saya. Hanya sebatas uang. Kan saya lama bercerita. Saya bertanya, apakah beliau semasa almarhumah pernah membicarakan masalah anaknya? Sering katanya, sering. Anak saya katanya sering begini, anak saya kirimkan saya uang, anak saya bangunkan saya ini, anak saya belikan saya ini. Sering. Kadang kami juga masa keluarga ada ya iri, tapi ya begitu. Tapi kan kita juga terkena imbasnya juga. Artinya apa, kita dapat juga manfaatnya dari kesuksesan anaknya itu ya. Jadi setelah itu saya bertanya lagi, apakah anaknya waktu kecil itu dimanjakan atau bagaimana masalah kehidupannya? Bilang, ya, kalau soal dimanjanya ya kita tahu lah kehidupan kita sebagai seorang petani kemarin itu bagaimana, pasti keras katanya. Pendidikan kita orang Bugis itu pasti keras. Kalau anak-anak petani itu pasti keras, tidak ada istilah dimanja atau bagaimana, pasti keras. Apalagi lagi yang kelahiran 2000-an itu sudah pasti keras. 2000-an ke bawah itu sudah pasti keras kehidupannya sebagai anak petani. Makanya saya bertanya, oh ternyata inilah yang jadi titik sumber kita takabur pada saat kita melihat kesuksesan keturunan kita yang luar biasa, sampai kita akhir hayat nanti itu susah. Guru tak pernah berpesan bahwa sesungguhnya keberhasilan kita sebagai orang tua bukan melihat anak sukses, bukan melihat bilang gaji anak kita bilang sekian juta, bukan. Tapi yang dikatakan adalah pada saat dia berhasil, kita mengumandangkan azan di telinganya di waktu kecil. Pada saat sakaratul mautnya, kita yang mengumandangkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Ini yang keberhasilan bagi besar bagi seorang anak ya, untuk orang tuanya. Karena kenapa? Walaupun bagaimana sakitnya, ketika anak yang datang pasti akan sembuh. Karena sakit itu bukan bilang hanya dari luar dalam, tapi betul-betul batin. Pada saat ada kerinduan, tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba anaknya datang, pasti langsung sembuh orang tua. Jujur saja, orang tua pasti semua merasakan seperti itu.
Pada saat dia sakit, tiba-tiba ada anaknya datang, "Mak, Pak, kamu sakit apa? Kita sakit apa? Mau berobat tidak begini?" Palingnya orang tuanya hanya menjawab, "Tidak, Nak. Alhamdulillah ini sudah agak mendingan." Pasti jawaban orang tuanya begitu, karena kenapa? Dia merasa ada stimulus begitu, stimulusnya begitu, stimulunnya, ya, gitu. Ada bantuan obat lebih besar daripada obat dokter itu. Apa itu? Rasa rindu, rasa bahagia, itu yang diinginkan orang tua. Dan maka saya itu bertanya, luar biasa sekali ya. Makanya jangan pernah membanggakan. Makanya terkadang saya ada dengar orang tua cerita, "Alam Ustaz, anak saya alhamdulillah sudah jadi polisi, dia begini-begini. Ustaz, anak saya sudah jadi pengusaha, dia begini-begini. Ustaz, anak saya sudah begini-begini. Alhamdulillah anak saya sudah jadi orang, sudah terangkat jadi begini, sudah punya gaji begini, sudah punya gaji begini." Kita tanyakan kembali. Kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah kalau dia terangkat seperti itu. Tapi yang kita tanyakan kembali, apakah dia tidak lupa Tuhannya? Apakah dia tidak lupa dengan siapa yang memberikannya? Apakah dia tidak lupa siapa yang mengurusnya? Itu yang pertama. Setelah itu kalau dia mengatakan bilang begini-begini, ya kita aman-aman aja. Jadi prestasi keturunan kita itu tidak menjamin keberhasilan akhirat kita, ya. Jadi maka daripada itu kita selalu membimbing. Saya hanya bisa memberikan pencerahan terhadap semua jamaah bahwa membimbing terhadap kesuksesan anak itu sangat luar biasa, tapi lebih penting untuk mengenalkan kepada sang penciptanya. Karena kenapa? Kalau sang pencipta dia lupa, sudah pasti. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran itu, Allah sudah mengingatkan, memang la tulhikum amwalukum walau auladukum an zikrillah. Jangankan harta benda dan pangkat serta keturunanmu kau lupa kepada Allah. Jangan kita lupa. Itu takabur namanya kalau kita cerita sana sini. Ke sana kita ceritain, ke sini kita ceritain, ke sini kita ceritain. Pada saat meninggal anak tidak bisa hadir. Itu kan takabur namanya. Kau rasakan, ya. Mungkin seperti itu. Tidak ada salahnya menjadi sukses, tidak ada salahnya menjadi mapan, tidak ada salahnya untuk menjadi orang kaya, tidak ada salahnya menjadi semuanya hal yang kita inginkan di dunia ini. Tapi yang salahnya jika kita mendapatkan hal tentang dunia tapi kita lupa dengan yang sang pemberinya, ya itu lebih salah lagi. Jadi fokus kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu yang menjadi sumber kebahagiaan kita dunia akhirat. Orang tua di sana dan anak-anak yang di sana, ingat ridullah wa ridul walidain wa suhtullah wa suhtul walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak di kedua orang tuamu, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada di murka kedua orang tuamu. Jika engkau membahagiakan orang tuamu, maka engkau akan lebih bahagia lagi. Tapi jika engkau menyakiti perasaan orang tuamu, maka Allah akan turunkan azab pedih kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada itu.